wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucianto Ramadhani dengan NIM 202405010136. Saya akan membacakan ringkasan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Digital, dosen pengampu Ibu Dewi Inayatul Sakinah. Yang pertama yaitu ringkasan materi kelompok 1 dengan judul makalah Konsep Teori dan Bisnis Digital. Bagian A, dampak disruptive innovation terhadap shifting. Gelombang inovasi disruptif benar-benar memberikan dampak yang sangat besar, terutama dalam mengubah peta ekonomi dan bisnis digital di Indonesia. Selain itu, disruptive innovation juga memperluas inklusi digital bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih besar. Penopang utama efisiensi ini adalah teknologi AI, IoT, cloud computing, dan big data. Hal ini memungkinkan perusahaan merespons pasar dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Bagian B, peran creative disruption dalam perubahan dan regenerasi model bisnis di era digital. Creative disruption merupakan proses di mana inovasi baru menggantikan model bisnis lama yang tidak mampu bertahan, membuka ruang bagi regenerasi ekonomi yang lebih segar dan adaptif. Pada perubahan pasar, Joseph Schumpeter menggambarkan mekanisme ini sebagai inti dari pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Creative disruption tidak hanya berfungsi sebagai pemangkas yang memberikan inefisiensi ekonomi, tetapi juga sebagai pemacu untuk kompetisi dan inovasi yang lebih tinggi. Hal ini memaksa perusahaan dan pelaku usaha untuk terus mengembangkan model bisnis baru dan adaptif terhadap perubahan tren teknologi serta kebutuhan konsumen. Bagian C, sustaining innovation dan daya saing perusahaan. Inovasi berkelanjutan atau sustaining innovation merupakan sebuah pendekatan inovasi yang berfokus pada peningkatan atau penyempurnaan produksi, layanan atau proses yang sudah ada untuk mempertahankan posisi daya saing. Yang kedua yaitu ringkasan materi dari kelompok 2 dengan makalah yang berjudul Inovasi Kewirausahaan. Bagian A, konsep inovasi kewirausahaan. Inovasi kewirausahaan membedakan wirausaha sukses dengan mendorong daya saing dan keinginan melalui penciptaan nilai baru, seperti yang dikemukakan oleh Drucker pada tahun 2014 dan Schumpeter pada tahun 1934. Dengan konsep creative disruption di era digital, inovasi mencakup produk, proses, model bisnis, serta pemasaran. Bagian B, peran terhadap daya saing dan keberlanjutan. Inovasi memperkuat keunggulan kompetitif ala Porter 1990 melalui diferensiasi, biaya rendah, dan fokus pasar, memungkinkan UMKM bersaing dengan perusahaan besar melalui pemasaran kreatif di TikTok atau Instagram. Usaha berinovasi lebih adaptif terhadap krisis seperti UMKM yang beralih ke platform digital saat COVID-19, mendukung triple bottom line. Bagian C, peluang dan tantangan di era digital. Peluangnya meliputi akses pasar global, pemasaran digital, inovasi AI, efisiensi operasional, kolaborasi global, analisis data, dan kewirausahaan sosial. Tantangannya meliputi persaingan luas, keamanan data, perubahan teknologi cepat, biaya awal, dan keterampilan baru. Bagian D, faktor pergeseran ke digital. Pendorong utama yaitu perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen,
Contohnya yaitu Gen Z lebih memilih belanja online, efisiensi operasional, dan globalisasi pasar melalui Shopee atau Tokopedia. Tantangannya, literasi digital rendah UMKM, infrastruktur tidak merata, persaingan ketat, keamanan siber. Yang ketiga yaitu ringkasan materi dari kelompok 3 yang berjudul dengan makalah yang berjudul Lingkungan Bisnis Digital. Yang pertama, evolusi lingkungan bisnis digital. Bagian A, evolusi lingkungan bisnis digital. Yang pertama, perkembangan internet, AI, big data, dan IoT membuat perusahaan beralih dari model tradisional ke model digital. Yang kedua, peran teknologi mempermudah akses informasi, menciptakan lapangan kerja baru, mengubah model bisnis, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang usaha baru. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Bisnis digital dibutuhkan regulasi agar transaksi tetap aman dan adil. Yang keempat, inovasi dan kreativitas dalam bisnis digital. Inovasi adalah kunci keberlanjutan bisnis. Namun, tantangannya adalah keterbatasan modal, kurangnya keterampilan digital, dan resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya itu ringkasan materi dari kelompok 4 dengan judul makalah Infrastruktur Bisnis Digital. Bagian A, infrastruktur digital preneur. Yang pertama, fondasi teknologi mencakup jaringan internet, data center untuk operasional bisnis online. Yang kedua, pentingnya bagi pelaku usaha. Yang ketiga, pemerataan akses. Bagian B, teknologi internet. Teknologi internet adalah fondasi utama infrastruktur bisnis digital, menyediakan jaringan komunikasi global untuk pertukaran data cepat dan efisien. Bagian C, hosting provider, menyediakan infrastruktur teknologi untuk menyimpan dan menjalankan website, aplikasi, atau data di server terhubung ke internet, memastikan akses internet online 24 jam 7. Bagian D, komponen teknis hosting. Yang pertama, storage atau penyimpanan data. Yang kedua, bandwidth atau kapasitas transaksi data. Yang ketiga, database management. Yang keempat, email hosting. Yang kelima, SSL sertifikat. Yang keenam, kontrol panel. Yang bagian E, media sosial. Media sosial adalah layanan internet yang memfasilitasi interaksi, kolaborasi, berbagi komunikasi, dan ikatan secara virtual. Yang terakhir yaitu ringkasan materi dari kelompok 5. Bagian A, konsep pasar konsumen digital. Pasar konsumen digital dapat dipahami sebagai mekanisme baru dalam perekonomian modern yang menghubungkan konsumen dan produsen melalui teknologi internet sehingga mempermudah interaksi perdagangan. Karakteristik pasar digital ada 6. Yang pertama yaitu transparansi informasi produk dan harga. Yang kedua, biaya pencarian dan transaksi rendah. Yang ketiga, harga fleksibel sesuai permintaan. Yang keempat, cakupan pasar global. Yang kelima, interaktivitas dan personalisasi. Yang terakhir, pengiriman digital untuk produk non-fisik. Perbedaan pasar konvensional dan digital. Pasar konvensional melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli di tempat dan waktu tertentu. Sementara pasar digital memungkinkan transaksi online kapan saja dan di mana saja. Informasi produk lebih lengkap, prosesnya lebih cepat dan hemat biaya, harga fleksibel, dan jangkauannya luas hingga ke luar negeri. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia
dan dunia sangat pesat, didorong oleh teknologi, penetrasi internet, smartphone, dan peran media sosial. Konsumen kini lebih kritis mencari informasi melalui review, membandingkan harga, serta lebih dipengaruhi oleh konten digital dan influencer. Untuk mengatur perdagangan digital, pemerintah menerapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang IT, dan PP 80 tahun 2019 tentang PMSE. Meski begitu, masih ada hambatan berupa kurangnya pengeluasan, lemahnya penegakan hukum, dan tumpang tindih regulasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.